Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 2, persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat part 2. Ini adalah materi pertemuan ke-7 semester 1, tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Dalam menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, dan C bilangan real dan A tidak sama dengan 0, dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Yang pertama, memfaktorkan sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian yang sekarang, untuk yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna dalam menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, memisahkan C ke kanan sama dengan cara PRGT. Apa itu PRGT? Pindah ruas, ganti tanda. Maksudnya jika dia positif di kiri sama dengan, pindah ke kanan menjadi negatif. Atau kalau dia negatif di kiri, berarti pindah ruas ke kanan menjadi positif. Oke? Nomor 2. Ruas kanan dan ruas kiri dibagi dengan A. A itu adalah koefisien X kuadrat. Jadi, menjadikan nilai koefisien X kuadrat menjadi 1. Kemudian yang ketiga, ruas kanan dan ruas kiri ditambah dengan bilangan yang sama, yaitu B per 2A dikuadratkan. Nah, kemudian nomor 4, jadikan ruas kiri sebagai kuadrat sempurna dan hitung nilai ruas kanannya. Kemudian nomor 5, ruas kanan dan kiri ditarik akarnya. Nomor 6, pisahkan tanda plus minusnya masing-masing untuk X1 dan X2. Baru setelah itu nomor 7, kita menemukan himpunan penyelesaiannya adalah X1 dan X2. Oke, untuk lebih pahamnya kita berikan contoh 1. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 27 sama dengan 0. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, kita tulis dulu soalnya. 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 27 sama dengan 0. Ini berarti nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya negatif 27. Oke, langkah pertama, kita pisahkan C ke kanan dengan cara PRGT. Jadi, 2x kuadrat ditambah 3x sama dengan 27. Tadi 27 itu negatif di kiri sama dengan, pindah ke kanan menjadi positif. Kemudian, ruas kanan dan ruas kiri dibagi dengan 2 karena A-nya sama dengan 2. Berarti 2x kuadrat menjadi x kuadrat, yang 3x menjadi 3 per 2x,
Yang 27 menjadi 27/2. Biarkan seperti itu, jangan dihitung dulu. Nah, kemudian ruas kanan dan ruas kiri ditambah dengan B/2A kuadrat. Ruas kanan dan kiri berarti sama ya. Berarti X kuadrat ditambah 3/2X ditambah 3/4 dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Itu yang kiri. Kemudian yang kanan juga ditambah dengan 3/4 dikuadratkan. Menjadi 27/2 ditambah 3/4 kuadrat. Kemudian X kuadrat ditambah 3/2X ditambah 3/4 kuadrat sama dengan 27/2 ditambah 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Nah, kemudian samakan penyebut untuk ruas kanan dan yang ruas kiri jadikan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna pada ruas kiri menjadi X ditambah 3/4 dikuadratkan. Kemudian yang ruas kanan, samakan penyebut yang tadinya penyebutnya 16, berarti yang 2, penyebut 2 dikalikan 8 supaya menjadi 16. Otomatis yang 27 juga dikalikan dengan 8. Nah, 27 dikali 8 sama dengan 216. Kemudian yang 2 dikali 8 sama dengan 16. Yang kanan tetap 9/16. Oke. Kemudian yang ruas kiri masih tetap X ditambah 3/4 dikuadratkan. Kemudian yang kanan menjadi 225/16. Nah, kemudian ruas kanan dan ruas kiri ditarik akarnya. Akar yang ruas kiri menjadi X ditambah 3/4. Kemudian yang akar yang ruas kanan, akar dari 225 itu sama dengan 15. Dan akar dari 16 sama dengan 4. Dan di sana ada plus minus atau positif dan negatif. Kemudian plus dan minusnya kita pisah. Yang positif untuk yang X1, yang negatif untuk yang X2. Bolehkah terbalik? Boleh saja. Oke. Kemudian kita coba X1 ditambah 3/4. Kita ambil yang positif berarti sama dengan 15/4. Nah, berarti yang negatifnya menjadi X2 ditambah 3/4 sama dengan negatif 15/4. Kemudian dilanjut, X1 sama dengan 15/4 dikurangi 3/4. Tadi 3/4 positif di kiri sama dengan pindah ke kanan menjadi negatif. PRGT. Kemudian sama, yang X2 sama dengan negatif 15/4 dikurangi 3/4. Tadi positif 3/4 pindah ke kanan menjadi negatif 3/4. Kemudian samakan penyebut atau dihitung. Jadi X1 sama dengan tadinya 15/4 dikurangi 3/4 berarti 12/4. Tapi yang X2 menjadi negatif 15 dikurangi 3 berarti negatif 18/4. Jadi X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan negatif 9/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3, negatif 9/2. Untuk mengecek kebenaran hasil kita, boleh kita check in ke soal pertama. X-nya bisa kalian ganti 3, kemudian X-nya juga bisa kalian ganti dengan negatif 9/2. Oke? Biar lebih jelas lagi, kita kasih contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat. 3x kuadrat dikurangi 17x dikurangi 56 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, perhatikan lebih detail lagi ya. Soalnya kita tulis dulu 3x kuadrat dikurangi 17x dikurangi 56 sama dengan 0. Langkah pertama, pisahkan C ke kanan dengan cara PRGT, pindah ruas, ganti tanda.
Berarti menjadi 3x kuadrat dikurangi 17x sama dengan 56. Tadi 56 negatif di kiri, kemudian pindah ke kanan jadi positif. Nah, kemudian ruas kanan dan kiri dibagi dengan 3 semuanya. Jadi yang tadinya 3x kuadrat dibagi 3 dapat x kuadrat. Yang 17x dibagi 3 menjadi 17 per 3x. Yang 56 dibagi 3 ditulis sebagai 56 per 3. Setelah itu, ruas kanan dan ruas kiri ditambah dengan B per 2A. Dalam kurung dikuadratkan. Oke, coba. X kuadrat dikurangi 17 per 3x ditambah. Ingat, B-nya negatif. Berarti ditambahnya dengan negatif 17 per 6 dikuadratkan. Karena yang kiri ditambah dengan negatif 17 per 6 dikuadratkan, berarti yang ruas kanan juga harus ditambah dengan nilai yang sama. Jadi yang kanan 56 per 3 ditambah dengan negatif 17 per 6 kuadrat. Oke, coba lanjutkan. X kuadrat dikurangi 17 per 3x ditambah dengan negatif 17 per 6 dikuadratkan akan sama dengan 56 per 3 ditambah dengan negatif 17 dikuadratkan, itu nilainya 289, dan 6 dikuadratkan nilainya 36. Berarti 289 per 36. Kemudian yang ruas kanan disamakan penyebut dan ruas kiri dijadikan kuadrat sempurna. Perhatikan kuadrat sempurna yang ada di ruas kiri. Jika B-nya negatif, berarti di situ juga negatif. Jadi X dikurangi 17 per 6 dikuadratkan. Nah, akan sama dengan yang kanan samakan penyebut. Yang di kiri penyebutnya 3, yang di kanan 36. Berarti kita samakan menjadi 36. Artinya 3 itu harus dikali 12 supaya menjadi 36. Nah, kalau 3 dikali 12 menjadi 36, berarti yang atas pembilangnya juga dikali dengan 12. Berarti 56 dikali 12 sama dengan 672 per 36. Oke, paham? Kemudian yang ruas kiri masih tetap, X dikurangi 17 per 6 dikuadratkan akan sama dengan 961 per 36. Nah, akhirnya ruas kanan dan ruas kiri kita tarik akarnya. Yang ruas kiri menjadi X dikurangi 17 per 6. Yang ruas kanan menjadi akar dari 961 itu adalah 31 dan akar dari 36 itu adalah 6. Jadi akar dari 961 per 36 itu adalah plus minus 31 per 6. Kemudian plus minusnya dipisah untuk memisahkan X1 dan X2. Yang untuk X1 sama dengan X1 dikurangi 17 per 6 sama dengan positif 31 per 6. Kalau yang X2 berarti X2 dikurangi 17 per 6 sama dengan negatif 31 per 6. Nah, kemudian X1 sama dengan 31 per 6 ditambah 17 per 6. Ditambah 17 per 6 itu didapat dari yang tadinya di ruas kiri dia negatif, pindah ke ruas kanan menjadi positif. Oke, yang X2 berarti sama dengan negatif 31 per 6 ditambah 17 per 6. 17 per 6 itu juga didapat dari tadi 17 per 6 negatif di kiri, pindah ke kanan menjadi positif. Oke? Kebetulan di sini sudah sama penyebutnya, berarti tinggal menjumlahkan yang atas. Jadi X1 sama dengan 48 per 6. 48 kita dapat dari 31 ditambah 17. Yang ditambah hanya pembilangnya. Kemudian untuk X2,
sama dengan di situ ada negatif 31 ditambah 17, sama dengan negatif 14/6. Kita sederhanakan, X1 sama dengan 8 dan atau X2 sama dengan negatif 7/3. Itu 7/3 kita dapat dari 14/6, kita ringkas atau disederhanakan, dibagi 2 semuanya. Nah, jadi himpunan penyelesaian persamaan kuadrat yang tadi di depan adalah 8, negatif 7/3. Oke. Cara yang ketiga untuk mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Rumus kuadratik atau rumus ABC yang biasa digunakan untuk menentukan penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0 adalah sebagai berikut. X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kode paling gampang mengingatnya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. X1 dan X2 sebagai akar penyelesaian persamaan kuadratnya. Untuk contoh 1, biar lebih mudah, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 27 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Perhatikan, jika persamaan kuadratnya 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 27 sama dengan 0, itu nilai A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan negatif 27. Perhatikan, negatif 27 C-nya. Kemudian kita masukkan ke rumus ABC atau rumus kuadratiknya. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ayo dihafalkan semuanya bareng. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, sudah hafal? Sekarang kita substitusi nilai A, B, dan C ke dalam rumusnya. Oke, X12 sama dengan min itu dari rumusnya, B-nya kita ganti 3, kemudian plus minus akar. B kuadrat, B-nya 3 berarti 3 kuadrat, min 4, A-nya kita ganti 2, dan C-nya kita ganti negatif 27 ya. Per 2A, A-nya 2 berarti 2 kali 2. Oke. Kemudian kita lanjut X sama dengan min 3 plus minus akar 3 kuadrat itu nilainya 9, kemudian 4 dikali 2 dikali negatif 27 itu nilainya negatif 216. 2 kali 2 itu 4, berarti X sama dengan negatif 3 plus minus akar. 9 dikurangi negatif 216 per 4. Kemudian X sama dengan negatif 3 plus minus akar 9 ditambah 216. Itu kenapa ditambah? Karena dikurangi dengan negatif. Atau lebih gampang dihafalnya adalah min plus. Apa? Coba min plus. Oke ya. Kemudian X sama dengan negatif 3 plus minus akar 9 ditambah 216 sama dengan 222. Kemudian kita tarik akarnya. Akar dari 225 itu adalah 15. Berarti X sama dengan negatif 3 plus minus akar 15 per 4. Oke, karena di sana ada plus minus berarti kita pisah untuk X1 dan X2. Jadi X1-nya kita ambil yang plus. X1 sama dengan negatif 3 atau min 3 plus 15 per 4. Kemudian yang untuk X2-nya sama dengan negatif 3 dikurangi 15 per 4. X1-nya menjadi 12 per 4 sama dengan 3 dan X2-nya menjadi negatif
18/4 sama dengan negatif 9/2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3, negatif 9/2. Oke, untuk menguji kebenaran jawaban kalian, bisa kita check in ke soalnya. Untuk yang pertama adalah X1 sama dengan 3, kita masukkan ke dalam soal. 2 kali 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 dikurangi 27. 2 kali 3 kuadrat itu 9, berarti 2 kali 9 ditambah 3 kali 3 berarti 9 dikurangi 27. 2 kali 9 itu 18, ditambah 9 itu berarti 27, dikurangi 27 sama dengan 0. Oke, kalau dia sama dengan 0, berarti dia adalah merupakan atau benar menjadi penyelesaian persamaan kuadrat atau akar dari penyelesaian kuadrat. Persamaan kuadrat, maaf. Untuk X2 sama dengan negatif 9/2, kita masukkan ke dalam ke dalam soalnya. Jadi 2 dikali X-nya kita ganti. Negatif 9/2 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 3 dikali negatif 9/2, kemudian dikurangi 27. Negatif 9 dikuadratkan berarti 81, 2 dikuadratkan berarti 4, berarti 2 kali 81/4, kemudian ditambah dengan 3 kali negatif 9 menjadi negatif 27/2. Kemudian dikurangi dengan 27. Jadi yang 2 dikali 81/4 menjadi 81/2. Kemudian dikurangi dengan 27/2, kemudian dikurangi lagi 54/2. Nah, itu akan sama dengan 81/2 dikurangi 81/2 sama dengan 0. Oke, jadi berarti X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan negatif 9/2 benar merupakan penyelesaian persamaan kuadratnya. Oke, lebih paham? Kita kasih contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 17x dikurangi 56 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Oke, kita tulis dulu soalnya. 3x kuadrat ditambah 17x dikurangi 56 sama dengan 0, itu artinya nilai A sama dengan 3, nilai B sama dengan 17, dan nilai C sama dengan negatif 56. Oke, tulis dulu rumusnya. X sama dengan atau X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, siapa yang sudah hafal yang tadi? Coba ulangi. X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, hafalkan. Besok Senin, Ibu cek siapa yang belum hafal ini harus hafal terlebih dahulu. Oke? Kemudian kita substitusi nilai A, B, dan C itu ke dalam rumusnya. Jadi X sama dengan negatif. B-nya kita ganti 17, plus minus akar. B-nya kita ganti 17, berarti 17 kuadrat, dikurangi 4. A-nya 3, dan C-nya negatif 56. Oke? Berarti X sama dengan min 17 plus minus akar. 17 kuadrat itu 289, kemudian dikurangi 4 kali 3 kali negatif 56 itu sama dengan negatif 672. Kemudian 2 kali 3 itu sama dengan 6. Oke, lanjut X sama dengan negatif 17 plus minus akar 289 ditambah dengan 672. Nah, kenapa bisa ditambah? Karena di atasnya dikurangi dengan negatif, itu artinya ditambah. Atau yang seperti Ibu tadi bilang, min plus. Oke ya, min plus. Kemudian X sama dengan negatif 17 plus minus akar 961 per 6. Seterusnya, negatif 17 plus minus akar dari 961 adalah 31 per 6. Kita pisah plus dan minusnya sebagai X1 dan X2. X1-nya sama dengan negatif 17 ditambah 31 per 6 dan X2-nya
negatif 17 dikurangi 31 per 6. Untuk X1-nya berarti negatif 17 ditambah 31 itu adalah 14 per 6. Bisa kita sederhanakan menjadi 7 per 3. Dan X2-nya negatif 17 dikurangi 31 sama dengan negatif 48 dibagi 6. Atau negatif 8. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya 7 per 3 dan 8, atau maaf, min 8. Nah, untuk menguji kebenaran jawaban kita cek in ke soal. Untuk X1 sama dengan 7 per 3, berarti 3 dikali 7 per 3 dikuadratkan ditambah 17 dikali 7 per 3 dikurangi 56. Sama dengan 7 kuadrat itu 49, 3 kuadrat itu 9. Berarti 3 kali 49 per 9 ditambah dengan 17 kali 7 itu adalah 119 per 3, kemudian dikurangi 56. Samakan penyebut. 3 kali 49 per 9 itu sama artinya dengan 49 per 3. Kita coret 3-nya. Oke. Kemudian 119 per 3 dikurangi yang 56, kita samakan penyebut dengan berapa dibagi 3 sama dengan 56. Itu artinya 3 kali 56 berarti negatif 168 per 3. Nah, itu kalau dijumlah adalah 168 per 3 dikurangi 168 per 3 sama dengan 0. Berarti benar. Nah, untuk yang X2-nya sama dengan negatif 8. Itu artinya 3 kali negatif 8 dikuadratkan ditambah 17 kali negatif 8 dikurangi 56. Sama dengan min 8 dikuadratkan itu 64. Jadi 3 kali 64 ditambah negatif 136 dikurangi 56 itu sama dengan 0. Itu berarti benar bahwa X1 sama dengan 7 per 3 dan X2 sama dengan negatif 8 merupakan penyelesaian persamaan kuadratnya. Oke, tiba saatnya kita uji pemahaman kalian untuk materi hari ini dengan LKPD 6, persamaan kuadrat part 2. Ini adalah soal uraian, jadi kalian kerjakan di kertas folio dengan cara penyelesaiannya. Oke, nomor 1. Tentukanlah penyelesaian persamaan kuadrat. 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 33 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat. Kemudian yang kedua, tentukanlah penyelesaian persamaan kuadrat. 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 45 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Oke, tolong mengerjakannya sesuai perintahnya. Jika melengkapkan kuadrat sempurna, kerjakan pakai kuadrat sempurna. Dan jika perintahnya menggunakan rumus kuadratik, pakai rumus kuadratiknya. Oke? Soal nomor 3. Diketahui persamaan kuadrat x ditambah 4 dikuadratkan, ditambah 15x sama dengan 6x ditambah 8. Tentukanlah poin A, bentuk umum persamaan kuadrat, kemudian B, nilai diskriminannya, dan C, jenis akar-akar persamaan kuadratnya. Ini Ibu sengaja ambil materi yang pertama kemarin, berarti kalian harus buka materi ini dulu ya. Kemudian yang nomor 4, tentukan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut dengan memfaktorkan. Poin A, persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 10x ditambah 24 sama dengan 0. Dan B, persamaan kuadrat 5x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 32 sama dengan 0. Ini juga materi minggu kemarin. Kalian coba lagi buka yang minggu kemarin. Oke, harus dengan memfaktorkan sesuai perintahnya. Soal nomor 5, tentukan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, poin A, persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 12x dikurangi 28 sama dengan 0. Dan poin B, persamaan kuadrat 3x kuadrat
dikurangi 13X dikurangi 30 sama dengan 0. Jadi kalian harus melengkapkan kuadrat yang dipakai caranya. Kemudian soal yang nomor 6 adalah soal yang terakhir. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Masih ingat rumus ABC yang mana? Oke, poin A. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X dikurangi 60 sama dengan 0. Dan poin B, 2X kuadrat dikurangi 15X ditambah 27 sama dengan 0. Oke, rumus ABC itu adalah yang X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, sudah hafal? Nah, kerjakan LKPD 6 persamaan kuadrat part 2. Tulis jawaban kalian di kertas folio dengan cara penyelesaiannya dan kumpulkan bersama remedial penilaian harian 1 pada minggu-minggu kemarin. Kumpulkan besok hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 saat jadwal tatap muka terbatas matematika. Jadi kita kumpulkan bareng pas kita ada di kelas. Oke, paham? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.